Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally lagi sebesar 1,87% secara overallnya dengan total market cap di 2,34 triliun US dollars. Nah, yang penting mungkin adalah daily close dari Bitcoin ya. Dia daily close di angka 68.000 ya, lebih tepatnya gini dulu deh. Di atas dari 68.000 karena sebelum-sebelumnya daily close dari Bitcoin itu belum ada yang di bawah dari 68.000. Nah, gilanya ya pada jam 7 pagi tadi dia daily close di angka 68.420 ya. Jadi yang pertama adalah daily close di atas dari 68.000 dan yang kedua daily close di atas dari struktur. Ya, ini struktur penting padahal ya, struktur resisten yang penting yang sudah kita bahas beberapa kali dari kemarin. Kenapa penting? Karena di daily ini sebelumnya terjadi double top di bulan Juli kemarin begitu. Dan terakhir kali ya ini kan berarti waktu top pertama nih, top pertama di Juli ya. Lalu dia turun, koreksi ke BSB, naik lagi. Nah, ini ke reject sebanyak 1 2 3. Nah, setelah 3 kali ke reject, di situ ngedam ya, ngedam terutama di tanggal 2 Agustus ya. Nah, jadi ini secara di daily pergerakan dari Bitcoin cukup bullish. Kenapa bisa gini, Bang? Ya, kalau mau dibilang mungkin ya, kalau secara TA sih ya, ini sebenarnya kuat ya. Tapi mungkin kalau secara fundamental, bulan Agustus sama bulan Oktober memang secara statistik lebih bullish. Begitu. Nah, ini kebiasaan sebenarnya ya. Kemarin kan banyak yang bilang, wah Oktober gagal, nggak berhasil, Bitcoin kacau ya. Masuk bulan Oktober katanya bullish, malah ngedam katanya. Padahal sebenarnya nggak ngedam ya. Kalau kita mau lihat, tanggal 1 Oktober, kalau gua pribadi kan mengkategorikan dam itu kalau sampai koreksi dalam satu daily candle close itu di bawah dari lebih besar daripada 5% ya. Ini cuma 3,94%. Jadi nggak sampai 5%. Nah, tapi orang langsung panik ngelihatnya karena di hari pertama langsung banyak yang ini ya, banyak yang kesannya ngomong, wah udah nih Oktober gagal nih, Oktober gagal. Mana kripto katanya mau bullish, mau bullish. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya mereka tebak-tebakan akan lebih rendah lagi, akan lebih rendah lagi ya. Ternyata statistik Oktober kembali berjalan dan ya lu bisa lihat sendiri ya. Di bulan ini, bulan Oktober sekarang sudah keadaan positif 8,47%. Nggak perlu nunggu lama loh ya, nggak perlu nunggu lama, cuma nunggu berapa lama sih ya? Cuma nunggu 19 hari begitu dari tanggal 1. Nah ini dia ya, ini dia makanya kenapa gue bilang jangan terburu-buru ya. 1 bulan itu antara 28 hari, 30 atau 31 hari. Janganlah baru jalan setengah. Ya setengah bulan aja kecepatan menurut gue. Ini ada yang baru jalan sehari, udah langsung bilang, wah kacau, tidak sesuai statistik. Ya padahal ya sebulan lagi-lagi, waktunya panjang. Begitu. Nah, sama juga seperti weekly close bahkan daily close ya. Janganlah kita buru-buru menyimpulkan, wah udah kacau nih, udah dalam nih ya. Taunya apa cuma week. Wah, sudah begitu. Ya, kalau kita ngomongin week juga ya, kemarin nih tanggal 17 Oktober kita bisa di sini ya weeknya cukup dalam juga sampai 66.631. Nah, kalau kita lihat waktu harga running ke bawah sini, kita mikir, wah ini kayaknya bener nih koreksi dulu ke 65.300. Ternyata para buyer nggak mau kalah, ya, masih mau melanjutkan momentum. Langsunglah dia naik lagi dan daily close di angka 67.392. Dan ini menunjukkan ada perlawanan dari para bulls. Begitu. Mirip juga kayak di sini nih, tanggal 15 Oktober ya. Nge-wake nih, udah reclaim nge-wake ya. Jadi banyak yang ngerasa bahwa udah nih waktunya para sellers yang menang. Taunya kena struktur 65.327 sebagai support, para buyer sepertinya banyak pasang limit di sini dan harga kembali bounce. Begitu, ya. Ya gitu, ya. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai candlenya beres. Gitu lo kebayang nggak misalkan nih ada lu lagi dosen lagi ngomong ya. Dia baru setengah kelas. Lu langsung ya keluar dah lah, gue tau lah maksudnya apa, udah jebret. Gue nggak perlu sampai beres ya, pokoknya begini kata si dosennya, gue udah denger setengah jam ya misalnya. Ternyata apa, setengah jamnya lagi itu bagian akhirnya gitu, penutupnya, kesimpulannya gitu ya. Nah lu bisa bengong aja loh, kok beda total sama yang gue lihat ya. Iya kemarin tuh cuma denger setengah kelas begitu, sama kayak candle.
Lu cuma lihat setengah setengah perjalanan candle, jangan bikin dulu keputusan. Begitu. Baru ngelihat setengah weekly candle, setengah monthly candle, janganlah bikin dulu keputusan apa-apa. Tunggu terjadi konfirmasi. Harus bersabar. Karena investasi itu bukanlah tempat kita buru-buru. Ya. Kalau kita buru-buru terus, akhirnya hancur lagi. Ya. Coba deh, ya coba introspeksi. Sering nggak kalian buru-buru dalam investasi? Kalau kalian sering buru-buru, hasilnya gimana? Yang kalau dulu yang gue rasakan pribadi, kalau gue buru-buru, malah jadi hancur, malah jadi minus. Sekarang santai, tunggu konfirmasi, gue malah profit. At least itu pengalaman gue. Nah, coba komen di bawah gimana pengalaman lo ya. Terutama buat orang-orang yang udah mulai transisi nih ya, dari masa-masa dukunnya ya, masa-masa dewanya di mana tebak-tebakan market jadi ke DCA. Kan cukup banyak tuh kemarin tuh ya, yang testimoni tuh. Wah bang, jadi tenang bang dan lain-lain. Nah, sekarang setelah lu tenang, berarti lu nggak terburu-buru kan? Nah, coba komen di bawah gimana sih rasanya ya transisi ini dari tebak-tebakan jadi ke ya udah DCA gitu ya. Oke, next kita geser dulu ke news, baru nanti balik lagi ke indeks dolar dan kawan-kawannya ya. Ini news soal XRP ya. Jadi XRP ini sepertinya komunitasnya lagi bingung ya karena ya ada news yang ada news yang lumayan bullish, sudah gitu ada yang bearish lagi. SEC ngejar-ngejar lagi ya. Terus katanya CEO atau tim gue lupa lah, CEO atau co-foundernya ya. Gue lupa lah, pokoknya tim dari Ripple ada yang mendukung Kamala Harris dan seterusnya. Dan sekarang para whales-nya ada yang ngedam 28 juta XRP. Walaupun ya kalau mau kita ngomong secara angkanya sih ya dibilang gede banget, enggak sih, cuma 15 juta USD ya, tetapi ini bisa membuat orang panik. Jadi ya seperti itulah ya. 28 juta XRP dikirim dari private wallet ke Bitso, yaitu Mexican based crypto trading platform gitu ya. Jadi lagi-lagi XRP mungkin jadi secara fundamental nggak berbeda jauh dibandingkan 2021 ya, masih sering dikerjain SEC ya. Dan juga ya tapi mungkin kalau dibandingkan dengan 2021 whales-nya XRP tuh lebih gila ya, lebih nahan ya. Mungkin sekarang udah capek sih ya. Lo kebayang cycle kemarin XRP itu nggak sampai new all time high ya. Banyak orang yang nggak sadar XRP tetap di top 10 ya, tetapi kalau lo lihat di sini XRP itu kita lihat monthly aja ya, di 2021 ya itu tuh dia nggak sampai ke new all time high. Nyaris tapi enggak tuh ya tuh. Ya, berbeda dengan ya BTC, Ethereum dan kawan-kawannya. Begitu. Jadi ya apa namanya? Ya mungkin XRP memang kemarin-kemarin banyak masalah. Ya kita pikir cycle ini beres tapi ternyata memang kayaknya XRP ini bulan-bulanan SEC ya, nggak tahu kenapa lah. Ya mungkin udah ada dendam juga, nggak ngerti lah ya. Tapi ya makanya kalau gue pribadi XRP exposure gue nggak gede sih jujurnya. Salah satu altcoins yang paling kecil exposure gue ya. Tapi bukan berarti jelek ya, bukan berarti jelek. Tapi gue ngelihat resiko SEC di zaman 2021 cukup besar dan sekarang masih ada terus. Nggak tahu kenapa kayak dia terus yang diisengin ya. Jadi ya begitulah ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Hari ini udah nggak ada ya, besok juga udah nggak ada. Untuk kita bahas kisi-kisi minggu depan itu besok hari Minggu ya. Jadi stay tune aja ya, kita bahas nanti besok. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar mulai terjadi koreksi dan koreksinya ini setelah ke reject EMA 200, walaupun ini ya dia sedikit open kemarin di atas dari EMA 200. Jadi close-nya di bawah tapi tiba-tiba ada gap open ke atas. Langsung gapnya ke fill dan daily close di bawah lagi dari EMA 200 ya. We'll see apakah dia akan ke BSB atau enggak ya, tapi nanti kita lihatnya lagi hari Senin ya, karena sekarang sedang weekendnya market close. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini mulai terjadi koreksi ya. Nah, kalau kita lihat secara struktur, kemarin kan resisten terbaru, ya bukan terbaru lah ya. Resisten tertinggi, higher high itu terbentuk setelah di tanggal sini bahkan ya, di tanggal 15 Oktober dia daily close di atas dari 58,6%. Nah, maka ini bisa menjadi support sebenarnya. Ya, kan ini resisten, ketembus, saat ketembus bisa menjadi support. We'll see apakah ini adalah platform yang akan membawa Bitcoin dominance kembali naik dan bahkan sampai 60% ya. Nah, ya maybe ya. Oke. Ya ini mungkin sedikit lagi reminder aja sih ya, sedikit lagi reminder. Ini kan lagi mulai koreksi nih ya.
Nah, kalau sampai ada yang teriak-teriak lagi, udah altcoin season ya. Ya boleh aja berharap, tapi ya apa namanya? Ingat hope for the best ya, tapi plan for the worst. Jadi DCA aja lah, jangan gila-gilaan. Kemarin sempat ada yang ngomong ya di komen, gue sempat baca kemarin malam ya waktu lagi lihat-lihat komen sedikit-sedikit lah ya, lagi nyantai gue. Nah, dia sempat ngomong gini, wah, kebalik kalau gua 100% altcoin. Soalnya kalau beli BTC, satu tuh kayak gimana ya, rasanya kayak dikit. Nah, gini loh, itu mindset yang salah. Begitu. Nggak lu mikirnya gini deh, lu masukin ke apa? Misalkan masukin ke Bitcoin, Ethereum, lalu apa masukin lagi ke ya berbagai macam alts ya. Lu jangan ngelihat gue punya berapa token ya. Lu bukan beli kayak begituan ya, lu bukan beli berapa banyak permen yang gue bisa makan, berapa banyak coklat yang gue bisa makan, bukan ya. Tugas kita adalah lu masukin berapa juta ke aset apa. Udah, lu hitung gitu aja. Lu punya berapa juta di aset itu. Gue pribadinya nggak ingat gue punya berapa Bitcoin specifically. Gitu, buntutnya gue nggak ingat. Nggak ingat. Gue cuma pokoknya tahu, oke, gue sekarang punya sekitar berapa ratus juta worth of, atau berapa M worth, berapa, ya terus kayak gitu. Ya, berapa juta, berapa, ya mungkin bisa ratus ribu, juta, ratus juta, dan seterusnya worth of Bitcoin. Bukan gue punya 0, berapa, punya 2, 3, bukan. Ya, lo punya berapa banyak yang sudah diinvestkan ke aset tertentu. Jadi the name of the game tuh bukan gue punya sejuta koin apa gitu, shit coin gitu ya. Itu nggak akan ada harganya dibandingkan lo punya 0,000 berapa BTC. Begitu, karena BTC actually worth something. Nah gitu loh. Jangan sampai kejebak dengan, oh gue pengen sekali beli dapat banyak. Buat apa banyak kalau sampah gitu loh. Ya, ya nggak? Ya itu, ya jangan sampai kejebak di situ. Ya hati-hati, itu adalah satu hal yang cukup sering dibahas di 2021. Ya banyak yang nanya, "Bang, tapi males Bang beli BTC Bang, cuma dapat 0,0000, kayak dikit Bang." Kayak dikit tapi nggak peduli. Market tuh nggak peduli lu mau kerasa kayak dikit atau banyak. Buktinya Bitcoin dominance meningkat. Gitu dari 2022 loh. Terus meningkat, terus meningkat. Jadi kalau lu tebak-tebakan altcoins mana yang bakal outperform gitu ya. Kayak contoh ada nggak? Ada. Kayak contoh yang outperform itu kayak Solana ya. Solana, Ondo gitu. Kita lihat aja di sini langsung ya. Sol BTC gitu. Di cycle ini berarti dari 2022 dia bisa outperform BTC. Bener, dari 2022 tuh ya, outperform ya. Nah, tapi berapa banyak yang kayak begini? Orang bilang, wah tuh ada Bang buktinya Solana. Iya Solana, coba cek yang lain ya. Kita cek Matic BTC, apa yang terjadi ya? Boom ya. Kita cek lagi ya, kita cek lagi apa yang dulu terkenal ya. AVAX BTC ya. Apa yang terjadi? Boom ya. Dan banyak lagi. Kita ambil contoh LTC BTC ya, ini udah paling terkenal ya. Drop. Bahkan dropnya udah dari 2021 pun drop terus gitu. Paling ya sempat lah ada semasa di sini sedikit ya. Tapi udah drop terus. Nah ini orang suka lupa ini per BTC mereka ya. Ini gue happy banget kemarin ada yang sempat ngomong, "Bang, per BTC." Wah, berarti udah beneran dipikir nih, nggak cuma sekedar oh altcoin. Wah, gue happy banget kemarin ada dengar salah satu subscriber kita nanya per BTC ya. Karena ya ini gitu. Banyak orang lupa. Wah, beli Bitcoin rugi. Siapa bilang? Ini faktanya banyak sekali, bahkan mayoritas dari altcoin itu seperti ini performanya, ya. Performanya seperti ini. Suka nggak suka memang seperti itu, ya. Kita contoh lagi apa yang kemarin terkenal, DOT BTC. Apa yang terjadi di cycle kemarin? Lihat, ya, turun. Itu bahkan ya. ETH BTC pun apa yang terjadi? Lihat, boom, dari 2022 boom, kalau lo lihat terus nih ya, 2022 trennya ke bawah. Nah ini gitu loh. Oh, beli BTC dikit. Iya terserah mau dikit nggak dikit, dia outperform gitu ya. Sekali lagi nggak penting jumlahnya berapa ya, nggak penting jumlahnya berapa. Yang penting exposure duit lu ke situ berapa dan BTC naik berapa persen. That's it. Mau lu kantongin berapa, gua aja nggak tahu. Gua spesifiknya punya berapa BTC nggak tahu ya. Jadi ingat ya. Yang penting lu punya exposure berapa besar dana lu di situ dan naik berapa persen. Bukan lu punya berapa BTC, bukan lu punya berapa Ethereum dan seterusnya. Karena pada faktanya ya, lu punya 1 miliar Shiba gitu ya dengan lu punya 0,00 berapa BTC, ya lu lebih profit megang BTC. Walaupun lu kesannya aduh cuma 0,0. Gak penting angka itu ya. Yang penting lu punya dana berapa di dalamnya. Begitu.
ya. Oke, kayaknya udah kepanjangan ya. Kita sekarang langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita ya ini ya, makanya gue bilang posisi short kalau udah kelewat sehari ya, atau ya posisi futures ya, misalkan retest satu nih, terus ada sehari nggak kena. Nah, retest kedua kalau kita mau buka posisi short tuh cenderung lebih beresiko karena lebih banyak fake out begitu ya. Kalau retest 1, retest 2 tuh biasanya lebih langsung tuh ya. Kayak kita ambil contoh tuh di sini. Retest 1, retest 2, nah dapat ya. Tapi kalau ada sehari dulu, kalau kayak gigi tuh mungkin carang ya di tengahnya kayak gini ya. Kayak SpongeBob tuh ada carangnya, lebih beresiko. Buktinya kayak hari ini fake out begitu ya. Nah, jadi untuk setup posisi future selanjutnya mungkin kita lihat sampai terjadi retest pertama di 68.265. Kalau terjadi retest 1, besok daily close masih di atas. Nah, kita bisa limit retest kedua, posisi longnya seperti itu kurang lebih ya. Target TP nanti kita bahas lah kalau sampai dia benar-benar retest 1, retest 2 di 68.265 sebagai support ya. Oke, untuk posisi spot kita update ya. Posisi spot pertama di 68.265. Lalu buy limit kedua cukup jauh di bawah ya, di angka 65.327. Dan yang ketiga di 64.278. Ya, buat yang kemarin nggak pasang buy limit di sini pasti kayak, aduh kenapa nggak pasang? Ya sudah nggak apa-apa ya, jangan jadi FOMO. Itu namanya belum rezeki, atau mungkin lo tebak-tebakan. Jadi hati-hati aja, makanya jangan tebak-tebakan. Udah dapat reclaim ya, ada buy limit baru dipasang. As easy as that ya. Makanya ya jadi orang banyak yang gak stres. Karena apa? Oh reclaim, ya udah thank you bang udah diingetin, pasang buy limitnya, selesai gitu. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini buat yang agresif kemarin posisi short ya, berarti kan buat yang agresif dipertahankan terus ya posisi shortnya. Akhirnya kena cut loss juga begitu. Buat yang konservatif udah ditutup posisinya ya. Jadi ya kali ini berarti yang konservatif beres nih, udah aman ya, udah profit. Sementara yang agresif kena cut loss begitu ya. Nah, untuk posisi future selanjutnya belum ada setup baru, jadi sekarang kita langsung loncat aja ke spot. Untuk spotnya di 2619, 2552, dan di EMA20 di angka 2488. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum ya.
Nah, sebelum kita tutup hari ini ya, gua kayaknya harus berkali-kali ngingetin karena masih ada lumayan banyak lah orang-orang yang terutama masih newbies ya. Ya mereka juga bilang mereka masih newbie. Pertanyaannya mirip-mirip, bang, aduh bang, sekarang ini kan naik lagi bang, telat nggak bang, telat nggak bang? Gini ya, kalau lu kejar-kejaran dengan telat nggak telat, akan selalu kerasanya telat begitu. Bahkan sudah akumulasi pun kerasanya sudah telat begitu. Nah jadi ya hindarilah pemikiran telat nggak telat karena selalu relatif begitu. Karena kalau gue mau bilang telat nggak, ya kalau dibanding sama waktu kita beli di 2022 ya telat begitu. Tapi kalau kita ngomongin soal untuk DCA telat nggak pernah telat begitu. Well, mungkin bisa lah ya telat kalau udah di kuartal-kuartal akhir tahun all time high itu udah jujurnya gue pribadi nggak terlalu ya gue udah nggak terlalu menyarankan orang untuk invest sih kalau di masa-masa itu. Tapi at least for now masih belum telat begitu. Ya tinggal ya berpikirnya apa ya? Ya 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Plus mungkin satu lagi DCA-nya yang bener gitu. Kalau misalnya lu punya dana 1 juta nih ya, sebulan punya dana dingin ya, dana dingin 1 juta. Bagi 10 ya, jangan bagi terlalu dikit ya. Lu bagi terlalu dikit, dia koreksi dikit kayak gini nih ya. Cuma berapa hari nih? 1, 2 langsung dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posisi cuma 2 hari gitu. Kalau lu baginya peluru cuma 3, lu cuma dapat di sini 1, 2, 3. Udah, average-nya hancur ya. Average-nya tinggi. Tapi kalau lu pelurunya banyak, average-nya bisa dalam. Begitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi 3 golden rules juga udah dibahas. We'll see you on DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.